Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia dengan NPM C1C023006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan bab 12 yang berjudul pengaturan bersama. Nah, yang pertama kita masuk ke pengendalian bersama atau joint control. Nah, jadi pengendalian bersama adalah pengendalian yang dimiliki dua atau lebih pihak, di mana keputusan penting harus diambil secara bersama, bukan hanya satu pihak saja. Nah, hal ini berarti semua pihak memiliki hak veto. Tidak ada satu pihak yang bisa memutuskan tanpa persetujuan pihak lain. Pengendalian bersama hanya ada jika yang pertama, kontrak tertulis menyatakan bahwa keputusan strategis harus disetujui semua pihak. Yang kedua, tidak ada pihak yang memiliki kontrol tunggal. Contohnya, misalkan perusahaan A dan perusahaan B membuat perjanjian untuk membangun pelabuhan kecil. Kontrak menyebutkan bahwa semua keputusan strategis seperti pendanaan, operasional, dan ekspansi harus disetujui A dan B secara bersama. Karena butuh persetujuan kedua pihak, maka ini bisa disebut sebagai joint control atau pengendalian secara bersama. Kemudian, kita masuk ke pengaturan bersama atau joint arrangement. Pengaturan bersama adalah kerjasama bisnis yang dikendalikan bersama oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kontrak. Yang menentukan jenis pengaturan bukanlah nama kerjasamanya, tetapi hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak serta struktur kerjasamanya. Dari analisis hak dan kewajiban inilah kita bisa membedakan pengaturan bersama menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada operasi bersama dan yang kedua ada ventura bersama. Nah, operasi bersama ini artinya dalam operasi bersama para pemilik memiliki hak atas aset yang digunakan dalam pengaturan dan kewajiban atas liabilitas yang timbul. Artinya, setiap pihak mengakui porsi bagiannya masing-masing secara langsung di laporan keuangan. Tidak ada entitas baru yang berdiri, atau jikapun ada, hak dan kewajiban tetap melekat pada masing-masing pihak. Contoh dari operasi bersama, perusahaan X dan Y bekerja sama mengelola tambang batu kapur. X menyediakan peralatan berat, kemudian Y menyediakan tenaga kerja. Nah, biaya operasionalnya ditanggung bersama. Kemudian, hasil produksinya dibagi 60% untuk X dan 40% untuk Y. Sehingga dalam laporan keuangannya, X tadi mencatat 60% berupa aset tambang, beban, dan pendapatan. Sedangkan Y hanya mencatat 40% terhadap aset, beban, dan pendapatan. Jadi, sesuai dengan kesepakatan di awal, setiap pihak itu mencatat haknya dan kewajibannya secara proporsional. Kemudian, yang selanjutnya adalah ventura bersama atau joint venture. Ventura bersama adalah pengaturan di mana para pihak hanya memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan tersebut, bukan hak atas aset individual ataupun kewajiban operasional. Biasanya ada entitas baru yang dibentuk untuk menjalankan kerjasama. Para pihak mencatat investasinya menggunakan metode
ekuitas, bukan mengakui aset atau liabilitas secara langsung. Nah, contoh dari ventura bersama ini, misalkan perusahaan A dan B mendirikan perusahaan baru yang bernama PT ABC dengan kepemilikan masing-masing 50%. Nah, PT ABC ini membeli aset, mempekerjakan karyawan, mengelola produksi, dan menjual produk. Nah, sehingga pihak A dan pihak B ini tidak mencatat aset tambang PT ABC. Yang mereka catat hanyalah investasi sebesar nilai kepemilikannya, yaitu 50% tadi, dan berubah naik ataupun turun mengikuti laba rugi dari operasional PT ABC ini. Karena para pihak hanya berhak atas aset bersih dari entitas baru, maka bisnis inilah yang disebut sebagai ventura bersama. Nah, bagaimana perlakuan akuntansi untuk pengaturan bersama? Yang A ini akuntansi untuk operasi bersama. Pihak yang terlibat mengakui bagian aset yang mereka miliki, bagian liabilitas yang mereka tanggung, bagian pendapatan yang menjadi hak mereka, serta bagian beban yang menjadi tanggung jawab mereka. Segala transaksi yang terkait dengan kerjasama diakui langsung dalam laporan keuangan masing-masing pihak. Misalnya, jika X mendapatkan 60% hasil produksi menjadi pendapatan X sendiri, nah maka X ini mencatat pendapatan tersebut sebagaimana pendapatan biasa. Nah, untuk akuntansi ventura bersama, pencatatannya berbeda. Pihak yang terlibat tidak mencatat aset ataupun beban ventura. Mereka hanya mencatat investasi menggunakan metode ekuitas, yaitu investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, kemudian nilai investasi ditambah dengan bagian laba dari ventura tersebut, dan dikurangi bagian rugi atau dividen. Jika ada pembagian dividen, maka harus dikurangi dengan dividen. Contohnya, jika PT ABC tadi memperoleh laba 10 miliar, kemudian karena kepemilikan A ini 50% dan kepemilikan B ini 50%, sehingga A mencatat 5 miliar sebagai pendapatan dari metode ekuitas. Begitupun dengan B. Jadi, aset dan liabilitas PT ABC ini tidak muncul di laporan keuangan pihak A ataupun pihak B. Nah, mengapa pengaturan bersama itu penting? Konsep ini penting karena di dunia bisnis saat ini banyak melibatkan kerjasama antar perusahaan, misalnya dalam pembangunan infrastruktur, eksplorasi energi, manufaktur, maupun logistik. Pengaturan bersama ini mampu mengurangi resiko karena ditanggung bersama, kemudian mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, kemudian memberikan akses ke teknologi ataupun pasar baru yang lebih luas, serta memungkinkan perusahaan masuk ke proyek besar yang tidak mampu jika dikerjakan sendiri. Namun, setiap jenis pengaturan membawa implikasi akuntansi yang berbeda, sehingga harus dipahami dengan baik dan benar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.